Bernard Silaban. Saya memang orang Batak dan puji Tuhan ke Medan lagi. Saya serasa ngomong di depan namboru saya, awang boru saya, tulang saya di sini. Tapi senang bisa cerita, sebuah kehormatan bisa membagikan, menceritakan. Saya tidak mengajari, saya cuma menceritakan apa yang saya kerjakan di Bandung. Dan sebuah kehormatan banget kalau saya lihat hidup saya ke belakang, kayaknya aduh ini orang yang sok jagoan, sok pintar, dan hari ini mau menundukkan diri dan Tuhan pakai saya untuk ada di kampus. Dan hari ini saya mau cerita tentang gimana apa yang kita lakuin supaya ada ministry di kampus. Ministry di kampus karena kampus itu adalah hal yang penting. Karena kampus itu tempat orang-orang yang nanti dia akan memimpin di negara ini kayak gitu. Bahkan dia yang akan memegang kekuasaan nanti one day jadi pemerintah segala macam ada di kampus. Dan mereka punya keputusan-keputusan penting di hidup mereka saat mereka di kampus. Jadi kalau mereka salah memimpin, salah mengambil keputusan dan bisa jadi bahaya gitu. Bahkan orang sebelah juga udah mulai ke kampus gitu, menyerangnya ke kampus. Nah, minggu lalu Kak Victor share, Kak Victor itu anak rohaninya Kak Nala, eksekutif pastor di ICC, dan Kak Victor share hal yang bagus. Dia bilang ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Dan semua orang suka yang namanya revival di kampus. Semua orang senang yang namanya ada hal yang luar biasa di kampus. Ada breakthrough di kampus. Ada hal yang besar. Ada jemaat yang banyak di kampus. Tapi selalu ada harga untuk sesuatu yang besar yang pengen kita capai. Selalu ada harga yang harus kita bayar. Nah, hari ini saya mau share 4 hal yang harus kita bayar, yang harus kita kerjakan, yang harus kita fokus di sana untuk ada kampus ministry atau untuk ada komsel-komsel di kampus-kampus. Saya tadi coba cek di Medan aja ada sekitar 170 kampus. Dan itu kampus banyak gitu. Dan aku percaya saat ada orang-orang yang mau ke sana akan ada suatu kebangkitan besar di kota Medan. Akan ada hal yang besar di kota Medan yang Tuhan kasih. Nah, kita biasanya melakukan ini kita sebut dengan 4B. Ini yang selalu kita lakukan year by year, setiap tahun di ICC, di The Bridge ya, di youth kita. 4B yang selalu kita lakukan berulang-ulang. Dan itu yang menjadi hal yang perlu kita sama-sama concern hari ini. Yang pertama adalah berdoa. Bilang kanan kirinya berdoa. Nah, berdoa kadang orang mikirnya berdoa itu pelengkap. Kalau udah ngelakuin A, B, C, D, gagal baru berdoa. Tapi mari change the paradigma bahwa berdoa yang pertama justru. Untuk ada ministry di kampus, hal yang utama dan yang paling bisa dilakuin adalah berdoa. Ya udah tahu sih berdoa. Ya emang itu kayak gitu. Dan emang itu yang harus kita lakuin. Nah, berdoa bukanlah pelengkap. Berdoa adalah hal utama yang paling mungkin kita lakukan. Bahkan kalau kita pengen hal yang besar ada di kampus, tadinya mungkin komsel kita cuma 5 orang. Kita cuma doain 5 orang. Tuhan berikan saya 100 orang. Siap gak doa untuk 100 orang? Kayak gitu. Karena kita gembala, kita harus pray for one and one kayak gitu. One and one. Nah, ada 3 hal tentang berdoa. Yang pertama, personal prayer life. Kehidupan doa setiap pribadi kita. Itu yang perlu kita bangun untuk kita ada di kampus ministry. Karena doa membuat kita terhubung dengan Bapa di sorga. Bahkan doa di Lukas 3 ayat 2 bilang doa membuka sorga atas kita. Bahkan doa menarik hadirat Tuhan atas kita. Jadi saat ada hadirat Tuhan, saat kita ke kampus, ada hadirat Tuhan yang mengikutin kita. Jadi saat kita jalan ke kampus, masuk ke kampus, ada hadirat Tuhan. Karena kita punya personal prayer life yang kuat. Dan itu penting banget untuk ada di ministry kampus. Kita perlu jadi pemimpin yang selalu berdoa. Berdoa, 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 dan berdoa. Gitu. Nah, saya punya gambar. Saya ingat waktu itu, saya pernah curhat dengan Kak Victor tentang jadi saya suka sama seorang perempuan gitu. Cie. Jadi saya cerita, Kak saya senang nih sama namanya Ria. Dan puji Tuhan bulan depan saya mau melamar dia. Dan itu pertama kali saya share ke Kak Victor, Kak gimana Kak ya? Saya selalu ditolak. Karena kebetulan Kak Victor punya cerita yang sama, jadi saya cerita ke gurunya yang langsung gitu. Saya udah coba ngajak nonton ditolak. Pakai strategi doa bareng ditolak. Semuanya ditolak Kak. Akhirnya Kak Victor
ajarin celah-celahnya gini gini gini. Kak Victor kasih itu kita pernah ke Surabaya, Kak Victor beliin oleh-oleh, ini kamu bawa kasih ke mamanya Ria katanya gitu. Pakai uangnya Kak Victor tapi bilang jangan uang saya, uang kamu bilang kayak gitu. Terus saya pergi, saya beli dan akhirnya saya kejar dan akhirnya saya diterima. Diterima tapi saya nggak bilang ke Kak Victor waktu itu. Jadi singkat cerita waktu ketemu Kak Victor, gimana Ria? Udah jadian Kak? Hah? Beliau kayak kesal, kamu nggak kasih tahu saya? Ya buat apa juga sih Kak, dalam hati saya kayak gitu. Kalau gitu kan saya bisa centang buku doa saya, kata dia. Ternyata dia itu punya buku doa setiap anak-anak yang dia carrying. Dan dia tulis tanggal dia doain, dan dia tulis kapan doa itu dijawab Tuhan. Dan itu menginspirasi saya, wow Kak Victor berdoa buat saya, siapa saya. Dan itu yang saya lakukan ke anak-anak komsel saya. Saya punya buku doa ini. Itu yang ada yang udah dicentang-centang, itu yang udah berhasil, ada juga yang belum, udah tahun-tahunan belum juga belum. Tapi saya terus berdoa, kayak gitu. Hal pertama adalah your prayer life, gimana kehidupan doa pribadi kita. Itu yang penting, karena itu akan menarik hadirat Tuhan. Yang kedua adalah, yang kita lakuin di kampus adalah doa kampus dan doa keliling. Doa kampus dan doa keliling itu penting banget karena 2014 ketika itu saya masih kuliah di ITB. Saya disuruh mimpin nih sama pemimpin saya. Udah kamu pimpin satu komsel, namanya Komsel Unpad Jatinangor. Oke, saya terima dan saya nggak tahu mau ngapain. Saya terima, oke. Tapi apa yang harus saya lakuin? Belum ada, masih Unpad tuh besar tapi nggak tahu siapa di sana juga nggak tahu. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya ambil motor saya pergi dari Bandung, kosan saya itu di dekat Ganesa. Sampai ke Jatinangor tuh kurang lebih 1 jam kalau jalannya mulus dan gak ada macet. Kalau macet sekitar 1,5 jam. Itu yang saya lakuin, saya naik motor, saya pergi ke kampusnya, gak ada orang yang saya kenal. Saya cuma datang, nongkrong di kantin dan saya cuma berdoa di sana. Tuhan, doanya gak muluk-muluk, saya gak doa revival, enggak. Saya cuma doa, Tuhan pertemukan saya dengan satu orang aja. Tuhan pertemukan saya dengan satu orang yang butuh Tuhan. Tuhan hari ini please pertemukan saya dengan satu orang yang akan nanti jalan bareng saya di kampus ini. Itu yang doa saya. Saya doanya karena saya percaya revival selalu dimulai dari hal yang kecil. Dari satu orang. Dan akhirnya saya ketemu dan saya dikenalin tiba-tiba saya kenal dengan 2 orang. Namanya Irfan dan Olet. Itu anak rohani pertama saya. Sekarang mereka udah lulus, udah di Jakarta, udah kerja. Saya percepat aja. Dan mulai dari 2 orang itu terus bertumbuh. Dan saya mulai ajak mereka juga untuk doa di kampus, doa keliling. Kenapa harus di kampus? Karena saat kita datang ke kampus itu adalah korban yang kita kasih buat Tuhan. Doa di rumah gampang banget, tapi untuk bangun pagi hari Sabtu, bawa motor ke Jatinangor dan berdoa di sana itu harga. Itu harga dan waduh lebih baik di kosan gitu ya. Tidur, belajar daripada harus ke sana pagi-pagi. Belum lagi anaknya gak jadi lagi cancel, nah itu harga. Dan setiap ada harga, ada korban, selalu ada hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di sana selalu ada kemerdekaan. Jadi itu yang kami lakukan. Gitu. Polanya selalu sama, dimulai dengan berdoa. Saya punya beberapa foto-foto di sini. Nah ini saya coba cari-cari ya supaya ini doa kampus. Tapi karena kita kalau doa itu memang fokus ya, nggak suka foto-foto. Jadi cuman ini yang ada fotonya di kampus, doa kampusnya kayak gitu. Tapi ini saya ingat banget. Ini kita keliling di Unpad. Unpad tuh sangat lumayan luas. Dan kita emang keliling berdoa, kita angkat tangan. Tuhan berdoa buat fakultas kedokteran, jalan lagi berapa ratus meter. Tuhan berdoa buat fakultas ini. Tuhan berdoa lagi. Dan itu aja yang kita lakuin waktu itu. Kayak orang ini sih, cuman ya itulah yang kita lakuin. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita ketika datang ke sana, kita injakan kaki ke sana, kita hirup udaranya, kita rasakan atmosfernya, di sana pasti ada hadirat Tuhan. Kayak gitu. Ada fotonya berikutnya. Nah, ini tadi yang saya cerita. Ini itu Winston, yang paling atas yang kiri itu Winston, itu youth pastor kita. Itu saya yang senyumnya lumayan. Ini 2 orang Unpad pertama yang saya temuin di tahun 2014. Namanya Irfan dan Mareta. Ini awalnya Tuhan pertemukan. Dan next. Sebelumnya ketika berdoa Tuhan selalu pertemukan dengan orang-orang baru. Tuhan tuh caranya ajaib untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru. Next slide lagi.
Nah, sebelum itu kan saya pegang satu kampus. Nah, sekarang saya pegang satu area. Jadi kita itu di youth itu ada yang namanya The Bridge, itu youth kita. Terus ada area-area, ada pemimpin areanya masing-masing. Di bawah area-area itu ada lagi sel group kecil per kampus biasanya. Nah, sekarang saya memimpin satu area namanya Love Zone. Karena ya tadi ya kisah cinta, dimulai dari kisah cinta. Jadi nama areanya juga Love Zone. Nah, ini pertama di area kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Hanya ada 5 orang. Next. Sekarang ada Komsel Polban dan Polman. Next lagi. Ada ini Unpad Jatinangor. Next lagi. Ada Komsel Rainbow. Next lagi. Ada STP dan NH. Next lagi. Ada Telkom University. Next lagi. Jadi polanya selalu sama. Kita tadi mulai dari 5 orang. Kita punya hati di Telkom. Kita datang ke Telkom, nongkrong di kampus, berdoa. Itu hal yang pertama kita lakukan. Kita punya hati STPNH, kita datang ke kampus, kadang diusir satpam, oke lah kita tetap berdoa. Tapi itu beneran. Beberapa kali kita nggak boleh masuk ke kampus. Tapi itu tapi itu nggak menghambat kita untuk berdoa. Kita selalu datang ke kampus, berdoa. Datang ke kampus, berdoa. Kayak gitu ya. Nah, kadang pertanyaannya, aduh saya nggak punya feeling nih buat kampus di USU misalnya. Let's say USU. Saya nggak punya hati nih buat USU. Saya nggak punya hati nih buat USU. Terus saya harus ngapain? Saya percaya Kak Victor ajarin saya gini. Tindakan cinta selalu menghasilkan perasaan cinta. Saat ada tindakan, kalau belum ada rasanya, mari tindakan dulu. Berdoa adalah salah satu tindakannya. Iya nggak sih? Nggak ada rasanya sih, tapi ya udahlah minggu ini bangun pagi ke kampus berdoa. Belum ada rasanya, coba sok itu apa ya? Coba misalkan berdoanya udah setahun. Pasti ada rasanya kayak gitu. Gila saya udah setahun ya berdoa di sini. Karena tindakan cinta selalu menghasilkan perasaan cinta. Berdoa salah satu tindakan cinta yang kita bisa lakukan supaya ada greget cinta kita buat kampus-kampus yang ada di Medan. Jadi saya encourage setiap pemimpin di sini, mari metode terbaik untuk memenangkan kampus ya datang ke kampus, duduk di kampus, kenalan sama orang-orang di kampus, bangun hubungan di kampus ya itu. Itu sih. Terus tadi doa yang keliling ya. Terus yang ketiga terakhir adalah regular meeting prayer. Kita punya yang namanya kalau di The Bridge di youth kita namanya pit stop. Pit stop itu kita semua pemimpin cell group berdoa bersama. Berdoa bersama untuk doain kampus A, kampus B bareng-bareng. Karena saya pernah kayak gini. Saya pernah datang dari Jatinangor ke Unpad, udah janjian mau doa keliling, semuanya cancel anak-anaknya. Dan saya merasa, wah, itu pertama kali saya melayani dan saya menangis. Ini jujur karena semuanya udah excited, saya udah bayar harga ke sana dan orang dengan gampangnya buat cancel. Dan itu membuat saya down dan udahlah saya nggak mau lagi di Unpad, saya nggak mau lagi menjangkau, udahlah nggak usah. Tapi saat ada ini apa namanya berdoa bersama, sama-sama pemimpin itu kadang menguatkan kita. Kadang kita udah mulai capek berdoa, tapi kita lihat Sasa berdoa juga buat ITHB itu buat wow Sasa tetap berjuang ya. Dan itu buat juga saya harus juga berjuang nih buat Unpad. Sasa berjuang buat ITB, wow Sasa juga berdoa ya. Saya juga harus lebih giat gitu. Dan itu efeknya sangat masif gitu dan kami percaya the place of agreement is the place of power. Di mana ada persetujuan, di mana ada kesepakatan, selalu ada kekuatan, ada hadirat Tuhan di sana. Nah, saat terbaik untuk kita berdoa adalah saat kita sedang menyerah dalam hidup. Saat terbaik untuk kita berdoa adalah saat kita udah gak mau lagi berdoa. Udah malas berdoa, gak ada hasilnya. Tapi itulah saat terbaik untuk kita berdoa. Keep praying untuk kampus yang ada di sini. Kalau teman-teman, bapak-bapak berdiri di kampus, tetap berdoa. Tetap berdoa, karena itu hal pertama yang bisa kita lakuin untuk ada kampus ministry. Karena orang mungkin bisa nolak kita, orang bisa menolak kehadiran kita. Mahasiswa di kampus itu bisa reject kita, tapi mereka gak bisa reject, gak bisa nolak setiap doa-doa kita berikan buat mereka. Begitu. Yang kedua akan di-share oleh Sasa. Oke, itu kasih tepuk tangan buat Bang Johnson, luar biasa banget. Hari itu saya bertemu dengan beberapa orang yang ada di kampus. Lalu pertanyaannya gimana ya caranya saya bergaul dengan mereka. Secara saya udah kerja.